Mahligai kami, sebuah penthouse mewah di jantung ibu kota dengan pemandangan cakrawala yang berkilauan, selalu terasa lebih seperti museum seni modern yang saya kuratori, daripada sebuah rumah yang kami bangun berdua. Namaku Anya, dan aku tidak pernah malu mengakui bahwa fondasi, dinding, serta seluruh perabot mahal di dalamnya adalah hasil dari kerja kerasku. Aku adalah CEO dari Aethel Group, perusahaan konsultasi keuangan yang bergerak cepat, dan pada usia 38 tahun, aku telah mencapai segalanya kecuali satu hal, pernikahan yang benar-benar jujur. Dion, suamiku, adalah penunjang sosial yang sempurna. Di mata teman-teman dan kolega, ia adalah suami idaman, tenang, berwibawa, dan selalu tampak bangga berdiri dua langkah di belakangku saat aku menerima penghargaan atau memimpin rapat dewan. Peran resminya? Manajer investasi di perusahaanku, sebuah posisi yang secara strategis saya ciptakan agar dia memiliki kesibukan dan gelar, tanpa benar-benar memegang kendali atas keuangan inti perusahaan. Nyatanya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bermain golf, menjalin koneksi sosial, yang, harus kuakui, sesekali memang berguna, dan tentu saja, menghabiskan uangku. Hubungan kami adalah simfoni yang berjalan lancar. Aku menyediakan panggung dan musik. Dion menjadi konduktor yang tersenyum, memastikan penonton terhibur. Aku menyukai keteraturan dan kendali. Dion menyukai kebebasan dan kenyamanan. Keseimbangan itu bekerja, atau setidaknya, dulu bekerja. Selama hampir 10 tahun, aku menutup mata terhadap kemalasannya karena imbalannya adalah ilusi stabilitas yang kuinginkan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, irama simfoni kami mulai terasa sumbang. Ada not-not yang meleset, disonansi yang tersembunyi. Perubahan itu dimulai secara perlahan, sesubur jamur di musim hujan. MRX, yang kukenal sebagai Dion, tiba-tiba mengembangkan kegemaran baru terhadap perjalanan bisnis mendadak ke kota-kota yang aneh, seperti Surabaya, Medan, atau bahkan, yang lebih mencurigakan, ke Singapura untuk konferensi yang tidak pernah tercantum di kalender industri. Dulu, jika ia pergi, ia akan meninggalkan jadwal yang sangat detail, hampir seperti laporan militer, karena ia tahu aku membenci ketidakpastian. Sekarang, ia hanya akan berkata singkat, "Ada klien penting, sayang. Jangan tunggu aku." Yang paling mencolok adalah ponselnya. Ponsel Dion telah berevolusi dari sekadar alat komunikasi menjadi sebuah peti harta karun yang dijaga ketat. Ia dulu meninggalkannya begitu saja di meja dapur saat mandi. Sekarang, ponsel itu selalu terbalik di meja atau tersembunyi di saku jasnya, bahkan saat ia tidur. Jika ada notifikasi berbunyi, ekspresinya akan berubah sekilas, menjadi campuran gugup dan terganggu, sebelum ia buru-buru mematikannya. Ketika aku pernah bertanya, ia mengelak dengan alasan klise, "Data klien rahasia, Anya. Kau tahu sensitivitas pekerjaanku." Pekerjaan yang gajinya 90% berasal dari dompetku sendiri. Pemicu awal yang benar-benar merusak benteng keraguanku terjadi 2 minggu lalu. Dion baru saja kembali dari perjalanan 4 hari ke Bali. Ia tampak lelah dan sedikit terbakar matahari. Tapi ia membawa hadiah berupa syal sutra mahal yang kuterima dengan senyum palsu. Malam itu, saat mencuci pakaian di area laundry, ya, meskipun kaya, aku masih percaya pada pemeriksaan kantong pribadi. Aku menemukan jas yang ia kenakan saat kembali. Di saku jas itu, bukan hanya tiket pesawat atau kunci hotel yang biasa kutemukan. Ada 2 hal yang menarik perhatianku. Pertama, struk kecil dari sebuah toko perhiasan sederhana di pinggiran Jakarta Selatan, bukan kawasan perbelanjaan mewah tempat kami biasa membeli. Struk itu menunjukkan pembelian cincin perak berukir dengan harga yang, bagiku, sangat murah. Mengapa seorang Dion membeli perhiasan murah? Dan mengapa di Jakarta? Padahal ia mengaku baru kembali dari Bali? Kedua, dan yang paling membuat perutku mual, adalah aroma. Bukan aroma parfum Dion yang biasa. Bukan aroma laut Bali. Itu adalah wangi lily of the valley, aroma bunga putih yang manis dan segar. Parfum ini jelas bukan milikku. Aku hanya memakai wewangian musk dan ember yang kuat. Aroma itu begitu melekat pada kerah jasnya. Terlalu akrab untuk sekadar interaksi bisnis yang singkat.
Itu adalah aroma dari seorang wanita yang diizinkan untuk berlama-lama, mungkin bersandar, atau bahkan tertidur di dekatnya. Malam itu, di kamar tidur mewah kami yang gelap, aku memandang wajah Dion yang sedang terlelap dengan tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat suami yang kucintai, melainkan seorang parasit yang hidup dari kehidupanku. Kecurigaan tentang perselingkuhan telah lama ada di ambang kesadaranku, tetapi gagasan bahwa ia menggunakan uangku, uang dari kerja keras yang mendanai segalanya, untuk membiayai wanita lain, sebuah kehidupan rahasia, adalah pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Itu bukan sekadar kebohongan emosional. Itu adalah pencurian finansial yang kejam. Aku tidak membangun Aithel Group dari nol untuk menjadi seorang idiot yang ditipu dalam skema klasik. Aku adalah pembuat strategi ulung, dan sekarang, permainanku telah berubah. Aku tidak akan menangis, berteriak, atau mengonfrontasi Dion dengan bukti cincin dan aroma bunga murahan itu. Aku akan melakukan yang lebih baik. Aku akan mengubah rasa sakit ini menjadi rencana yang dingin dan terperinci. Aku akan mencari tahu siapa Misye itu, berapa banyak uangku yang telah ia habiskan, dan bagaimana caranya aku bisa memastikan MRX dan boneka barunya itu tidak hanya kehilangan satu sama lain, tetapi juga kehilangan semua yang mereka anggap sebagai kenyamanan hidup mereka. Mulai sekarang, aku bukan lagi Anya, sang istri yang setia. Aku adalah Anya, sang hunter. Dan perburuan telah dimulai secara rahasia. Aku menghabiskan sisa malam setelah penemuan cincin murah dan aroma asing itu dengan mata terbuka lebar. Tidak ada air mata. Air mata adalah pemborosan cairan tubuh yang berharga, dan emosi adalah musuh terbesar bagi seorang CEO yang tengah menghadapi krisis. Rasa sakit telah bertransformasi menjadi energi dingin yang terpusat. Dion si pengkhianat akan menghadapi Anya si analis keuangan, dan dalam arena ini, aku tidak terkalahkan. Keesokan harinya, aku mengambil cuti dari Aithel Group dengan alasan, urusan keluarga mendesak. Ironisnya, ini memang urusan keluarga yang paling mendesak. Aku mengisolasi diri di ruang kerjaku, sebuah ruangan yang didominasi oleh layar monitor ganda dan tumpukan file laporan, tempat aku biasa merancang taktik akuisisi bernilai jutaan dolar. Kali ini, target akuisisi dan likuidasi adalah suamiku sendiri. Aku menarik semua laporan bank selama 2 tahun terakhir dari akun bersama kami dan akun pribadi Dion, yang, berkat posisi dan kontrolku, memiliki akses penuh secara digital. Aku memulai audit forensik pribadi. Setiap transaksi, setiap sen yang keluar, harus dibenarkan. Pada awalnya, aku menemukan hal-hal yang dapat dirasionalisasi. Pengeluaran tinggi untuk klub golf, pembelian anggur mahal yang kami minum bersama, atau biaya perawatan mobil mewah. Tetapi kemudian, pola-pola aneh mulai muncul, seperti riak di air tenang. Yang paling mencolok adalah serangkaian transfer bulanan yang sangat konsisten. Sejak sekitar 18 bulan lalu, pada tanggal 5 setiap bulan, sejumlah angka genap, 45 juta rupiah, selalu berpindah tangan. Uang itu keluar dari rekening operasional Dion, yang sejatinya diisi dari dana perusahaan dan rekening pribadiku, dan masuk ke sebuah rekening bank domestik dengan nama penerima yang disamarkan hanya sebagai inisial, SK. 45 juta rupiah. Jumlah itu terlalu besar untuk hadiah, terlalu rutin untuk pembayaran utang pribadi, dan terlalu kecil untuk investasi resmi yang signifikan. Itu adalah angka yang sempurna untuk menutupi biaya hidup yang nyaman di Jakarta, sebuah gaji bulanan untuk kehidupan yang dirahasiakan. Uang itu membiayai sewa apartemen, tagihan utilitas, bahan makanan, dan mungkin dana darurat pribadi seorang wanita muda yang hidup dalam ilusi cinta. Aku mencoba logikaku. Mungkin ini adalah pembayaran untuk konsultan freelance yang Dion rekrut untuk proyek sampingan? Aku segera memeriksa buku besar Aithel Group. Tidak ada proyek sampingan yang didanai atau dikelola oleh Dion yang membenarkan transfer itu. Tidak ada konsultan dengan inisial SK di daftar vendor kami. Jantungku berdetak dengan irama mesin printer yang mencetak bukti kebohongan. Selain transfer tunai, ada serangkaian pembelian menggunakan kartu kredit tambahan yang kupegang atas nama Dion. Kartu ini seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan operasionalnya, tetapi ia kerap menggeseknya untuk keperluan pribadi yang ia tutupi dengan alasan menghibur klien. Dalam 6 bulan terakhir, aku menemukan
Tagihan furnitur. 3 kali pembelian besar dari toko furnitur kelas menengah yang berlokasi jauh di Jakarta Timur, sebuah area yang tidak pernah kami kunjungi, dengan detail pembelian, sofa minimalis, meja makan 4 kursi, dan set tirai blackout. Dion dan aku hanya berbelanja di butik furnitur impor di Jakarta Pusat. Perhiasan. Selain struk cincin perak yang kutemukan, ada setidaknya 2 kali pembelian perhiasan yang lebih mahal, berupa kalung emas putih dari butik lokal, yang dilakukan pada hari ulang tahun Dion dan hari Valentine. Tentu saja, aku tidak menerima perhiasan itu. Aku menerima sebotol champagne vintage, yang ia beli secara terpisah dari tokoku di mall biasa. Kesehatan dan kecantikan. Pembelian rutin bulanan di apotek dan minimarket yang mencakup vitamin prakehamilan, krim kulit bayi, dan beberapa kebutuhan wanita yang sangat spesifik, yang jelas bukan untukku, karena aku sudah lama menunda memiliki anak demi karir. Tanda tanya di kepalaku kini berubah menjadi seruan. Transfer bulanan yang rutin, pembelian perabot rumah tangga, perhiasan yang dihadiahkan untuk orang lain, dan produk kesehatan wanita. Ini bukan sekadar perselingkuhan kasual. Ini adalah kehidupan kedua yang terstruktur, didanai, dan diatur dengan baik. Semuanya menggunakan modal yang aku hasilkan. Aku merasa dingin. Aku melihat ke bawah pada angka-angka di layar. Total kerugian yang dideritaku akibat kebohongan ini. Jumlahnya mencapai angka miliaran. Uang yang seharusnya bisa kuinvestasikan kembali di perusahaanku atau disumbangkan ke yayasan amal. Sebaliknya, uang itu membiayai ilusi Dion sebagai penyedia nafkah bagi wanita lain. Aku menggeser kursi dan menatap keluar jendela penthouse. Di bawah sana, kota tampak kejam dan penuh rahasia. Sama seperti pernikahanku. Aku tidak perlu lagi merasionalisasi. Dion bukan hanya berbohong. Dia telah mencuri identitasnya sebagai suami yang sah dan menggantinya dengan peran suami rahasia, dengan modal dari istrinya yang sah. Ini adalah tingkat pengkhianatan yang tak termaafkan. Rasa marahku kini bukan lagi tentang hati yang patah, melainkan tentang pelanggaran profesional dan finansial yang mengerikan. Aku adalah ahli strategi. Aku tahu cara membaca pasar, membaca manusia, dan, yang terpenting, memanipulasi keadaan. Jika Dion ingin bermain dalam permainan uang, aku akan menunjukkan kepadanya siapa penguasa arena sebenarnya. Aku menutup laptopku. Babak pengumpulan bukti pendukung telah selesai. Aku sekarang memiliki bukti finansial yang kuat untuk membuktikan bahwa Dion telah membiayai kehidupan lain selama 18 bulan menggunakan asetku. Langkah selanjutnya bukan lagi tentang angka. Ini tentang nama dan alamat. Aku harus menemukan SK dan melihat seberapa jauh jaring laba-laba mereka terentang. Perburuan akan segera meninggalkan ruang kantor dan beralih ke jalanan ibu kota. Aku tidak perlu menyewa detektif swasta. Aku memiliki jaringan sumber daya yang jauh lebih andal dan diskret, tim riset pasar dan intelijen korporatku. Aku hanya perlu mengarahkan mereka untuk mencari informasi properti dan penghuni di sekitar alamat toko furnitur di Jakarta Timur yang tertera di struk. Mereka tidak perlu tahu bahwa ini adalah misi pribadi. Bagi mereka, ini hanya bagian dari due diligence untuk potensi akuisisi properti atau analisis pasar konsumen baru. Dalam waktu kurang dari 24 jam, data itu sudah di tanganku, bersih dan rapi. Alamat toko furnitur tersebut ternyata berdekatan dengan sebuah kompleks perumahan klaster kelas menengah yang baru dibangun. Dan yang lebih penting, data pengiriman barang dari toko tersebut mengarah ke Blok C, nomor 18. Rumah dengan gaya minimalis. Persis seperti deskripsi perabot yang dibeli Dion dengan kartuku. Dengan data transfer bank dan alamat fisik kini terhubung, teka-teki itu hampir sempurna. Inisial, SK. Dan sebuah rumah yang difasilitasi dengan uangku. Aku memutuskan untuk tidak mengirim siapapun. Aku harus melihatnya sendiri. Kehancuran ini harus disaksikan secara langsung, seperti seorang jenderal yang harus berada di garis depan untuk memahami medan pertempuran. Pukul 4 sore, jam yang biasa Dion gunakan untuk menghadiri pertemuan sore. Aku mengendarai mobil hatchback sederhana, bukan Bentley atau Mercedes yang biasa ku kendarai, menuju Jakarta Timur. Aku mengenakan pakaian yang tidak menarik perhatian. Jeans, kaos abu-abu,
dan kacamata hitam besar yang menyembunyikan mata tajamku. Aku memarkir mobilku agak jauh, di sudut jalan, di balik pohon yang rindang. Kompleks perumahan itu tenang, kontras dengan hiruk-pikuk pusat kota tempat penthouse kami berada. Blok C, nomor 18. Jantungku tidak berdebar. Ia justru terasa dingin dan berat, seperti batu es di dada. Di balik pagar minimalis, tampak sebuah rumah kecil yang asri. Ada pot bunga gantung di teras, mainan anak-anak tersimpan rapi di sudut, dan yang paling mencekam, ada sepasang sandal wanita cantik di depan pintu. Aku menunggu. Waktu terasa melar dan memadat secara bersamaan. Kemudian, sebuah mobil sedan hitam yang kukenal dengan baik, mobil yang kubelikan untuk Dion sebagai hadiah ulang tahun, berbelok memasuki jalan. Itu mobilnya. Dion memarkirnya di garasi yang terbuka. Ia tampak santai, jasnya dilepas, lengan kemejanya digulung, ekspresi wajahnya lembut. Sebuah ekspresi yang sudah lama tidak kulihat ia tunjukkan padaku. Dion melangkah keluar, dan seorang wanita muda segera menyambutnya di teras. Wanita itu cantik, dalam artian yang manis dan lugu, persis kebalikan dariku yang selalu berbalut blazer tajam dan wajah yang serius. Ia memakai daster rumahan yang bersih, dan rambutnya dikuncir sederhana. Dia adalah SK. Aku tahu itu. Dari ketinggian menara korporatku, aku telah membiayai wanita ini untuk menjadi seorang istri rumahan yang sempurna bagi suamiku. Sonia Kirana. Aku yakin itulah nama lengkapnya, sesuai dengan inisial di bank. Sonia memeluk Dion dengan hangat, bukan pelukan formal yang biasa kami lakukan di acara publik, melainkan pelukan yang nyaman dan akrab, penuh kepemilikan. Dion membalasnya, mencium keningnya, dan mereka tertawa tentang sesuatu yang tidak terdengar olehku. Rasa sakit itu akhirnya datang, bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai gigitan es yang menusuk. Ini bukan selingkuhan yang hanya bertemu di hotel. Ini adalah kehidupan rumah tangga. Saat mereka masuk, aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih dan memberikan konfirmasi yang kubutuhkan. Di atas kotak surat yang terpasang di pagar rumah itu, terdapat plat kecil berukiran nama. Bukan sekadar nama jalan, tetapi nama keluarga. Keluarga Dion Osonia. Pengkhianatan yang nyata. Poligami yang terstruktur. Dion tidak hanya berbohong tentang perjalanannya. Dia telah menciptakan dan membiayai keluarga kedua di belakang punggungku, di bawah hidungku, menggunakan uang yang aku hasilkan dengan susah payah. Namun, konfirmasi terkuat datang ketika aku melihat Dion mengambil sesuatu dari mobil. Dia kembali dengan sebuah bingkai foto berukuran sedang, menyerahkannya pada Sonia. Sonia membukanya. Air matanya menetes. Ia memeluk bingkai itu. Melalui lensa kamera telefoto yang kubawa, peralatan yang biasa digunakan untuk memantau aktivitas pesaing, aku mengambil gambar yang sangat jelas. Foto itu adalah foto pernikahan. Dion mengenakan tuxedo, Sonia berbalut gaun putih sederhana. Itu bukan foto pernikahan kami, itu adalah foto pernikahan mereka. Dan yang paling mengejutkan, di sudut bingkai foto itu, tersembul selembar kertas yang terlihat seperti kutipan akta nikah siri atau dokumen pendaftaran yang dipegang erat oleh Sonia, sebagai harta paling berharga. Mereka telah menikah. Mereka adalah suami istri yang sah, entah secara agama atau adat, dan Dion berani menamai dirinya, keluarga, mereka. Aku menurunkan kameraku, rasa mual itu kembali, tapi segera tergantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Aku tidak berteriak. Tidak membunyikan klakson, tidak melangkah keluar. Aku hanya mengambil napas panjang, mencatat setiap detail. Warna tirai, jenis tanaman, bahkan mobil Dion yang parkir dengan nyaman di garasi rumah yang kubayar. Aku membalik mobil dan pergi. Dalam perjalanan pulang, aku tidak lagi melihat Dion sebagai suami. Ia adalah aset yang rusak, sebuah kerugian yang harus dimitigasi, dan yang paling penting, sebuah ancaman terhadap dominasi finansialku yang harus dilenyapkan secara total. Bukti-buktiku sekarang lengkap. Pengeluaran finansial yang detail, bab 2, inisial dan alamat, bab 2, serta konfirmasi visual dan bukti pernikahan, bab 3. Tahap kesedihan sudah berakhir. Sekarang adalah waktunya perencanaan yang kejam.
MRX dan Miss Y tidak akan hanya kehilangan uang, mereka akan kehilangan pijakan di dunia. Aku akan memastikan mereka bangun suatu hari nanti dan menyadari bahwa kekayaan dan kenyamanan yang mereka nikmati hanyalah ilusi yang kusuakan, dan masa sewa itu baru saja berakhir, tanpa perpanjangan. Kepulangan dari Jakarta Timur bukanlah kepulangan seorang istri yang terluka, melainkan kembalinya seorang CEO dari pertemuan dewan yang menegangkan. Aku tiba di penthouse dengan ketenangan yang menipu. Aku mandi, bukan untuk membersihkan kotoran fisik, melainkan untuk membilas sisa-sisa emosi manusia. Ketika aku berdiri di depan cermin, yang kulihat adalah sosok yang siap berperang, dingin, fokus, dan haus akan hasil. Rasa sakit telah digantikan oleh tujuan. Aku menyadari satu hal krusial. Mengamuk, menangis, atau mengonfrontasi Dion di depan Sonia hanya akan memberikan keuntungan emosional padanya. Itu akan memberinya kesempatan untuk berdalih, memohon, atau, yang lebih buruk, mengamankan aset yang tersisa. Aku tidak menginginkan drama. Aku menginginkan likuidasi. Dion tidak mengkhianati hatiku. Ia mengkhianati kepintaranku dan cash flow perusahaanku. Aku akan memperlakukannya sebagai kasus penipuan korporat terburuk dalam karierku. Pembalasan sempurna, nama sandi yang kuberikan pada proyek ini, berpegang pada filosofi bisnisku, identifikasi kerentanan terbesar musuh, dan hancurkan fondasi mereka. Kerentanan terbesar Dion bukanlah kebutuhan akan cinta, melainkan ketergantungannya pada kemewahan, status sosial, dan uangku. Tanpa uangku, Dion hanyalah pria parubaya tanpa pekerjaan substansial, tanpa rumah, dan tanpa status. Langkah pertama adalah pengamanan garis hukum. Keesokan paginya, aku memanggil Bima, pengacara perusahaan kepercayaanku, ke kantor. Bima adalah partner paling tajam di firma hukum elit Jakarta. Seorang pria yang menyimpan rahasia para taipan seperti menyimpan koin receh. Aku tidak pernah memberitahunya yang sebenarnya. Bima, ini adalah skenario hipotesis, kataku. Mataku menatap langsung ke matanya yang bingung. Bayangkan seorang karyawan senior, yang memiliki akses ke rekening operasional dan kartu kredit perusahaan. Seorang karyawan yang juga kebetulan adalah keluarga, menggunakan dana itu untuk mendanai gaya hidup pribadi terpisah. Pembelian properti, tunjangan bulanan rutin, dan perhiasan untuk pihak ketiga. Bagaimana kita memulihkan dana itu? Dan apa hukuman hukum maksimumnya? Bima, seorang profesional sejati, tidak bertanya mengapa. Ia hanya mendengarkan dan mulai membuat sketsa di notepadnya. Ia menjelaskan, jika pernikahan kedua itu tidak diakui secara hukum tanpa izin Anda, ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah penggelapan dana dan penipuan yang diperparah. Kita bisa menuntut pengembalian dana penuh, kerugian, dan potensi gugatan perdata atas ganti rugi imaterial yang akan melumpuhkan keuangannya di pengadilan keluarga. Kita akan menuntutnya sebagai hutang, bukan pembagian harta gono gini. Inilah yang kubutuhkan. Aku menyerahkan tumpukan bukti, laporan keuangan, screenshot transfer 45 juta rupiah ke SK, dan foto-foto Dion di depan rumah, keluarga Dion Sonia, yang ia sangka adalah foto penyelidikan pasar biasa. Aku meminta Bima mulai menyusun dokumen tuntutan cerai yang paling agresif yang pernah ia tulis. Tuntutanku sederhana. Tidak ada harta gono gini, karena semua adalah milikku sebelum dan selama pernikahan, dan pengembalian semua uang yang digunakannya untuk membiayai Sonia. Sementara Bima merancang serangan hukum, aku memulai operasi internal di Aethel Group. Sebagai CEO, aku memiliki otoritas penuh. Dion masih memegang posisi manajer investasi, memberinya akses terbatas ke beberapa akun perusahaan untuk laporan triwulan. Aku memanggil kepala departemen TI dan keuangan, dengan dalih upgrade sistem keamanan besar-besaran karena meningkatnya ancaman siber. Akses finansial, aku segera mengubah semua protokol otorisasi. Kartu kredit tambahan Dion tidak dibatalkan, itu terlalu mencolok, tetapi limit harian dan bulanannya diturunkan drastis, disamarkan dalam laporan sebagai penyesuaian risiko likuiditas perusahaan. Efeknya, ia akan tetap bisa menggunakannya untuk membeli kopi atau bensin, tetapi ia tidak akan bisa lagi menggeseknya untuk perhiasan atau membayar sewa apartemen Sonia. Gaji dan tunjangan.
Aku membuat akun gaji baru untuk Dion, sepenuhnya terpisah dari rekening bersama kami, dan mengalihkan gajinya, yang memang kecil, ke akun itu. Sementara itu, rekening bersama, yang ia gunakan untuk menunjukkan pada Sonia bahwa ia adalah pria mapan, segera kuhentikan alokasi dana pribadiku ke dalamnya, membuat saldo rekening itu menipis secara alami seiring waktu. Properti, rumah utama, mobil-mobil mewah, milik perusahaan dan pribadi, dan bahkan koleksi jam tangan mahalnya, semuanya segera diserahkan proses pengalihan kepemilikannya ke atas nama perusahaan atau aset yayasan amal milikku. Properti fisik yang disewakan untuk Sonia. Aku sudah menghubungi agen sewa, bersiap untuk mengakhiri kontrak sewa atas namaku. Semua ini dilakukan dalam waktu 3 hari, di bawah kedok dokumen setebal tumpukan buku yang tidak akan pernah ia baca. Aku membiarkan Dion tetap nyaman, tetap dalam ilusi kendali. Aku ingin ia tetap tenggelam dalam kebohongan manisnya, bahkan saat jaring-jaring di sekelilingnya mulai mengencang. Malam itu, Dion pulang terlambat, seperti biasa. Ia mencium keningku dan mengeluh tentang klien yang sulit di Singapura. Padahal aku tahu ia baru saja kembali dari rumah minimalis di Jakarta Timur. Kau tampak lelah, sayang, kataku dengan suara yang lembut, menyentuh pipinya. Aku akan menyiapkan makan malam yang spesial untukmu. Di balik senyumku, aku tidak sedang menyiapkan makanan. Aku sedang menghitung mundur waktu kehancurannya. Aku tahu, saat ini, Dion sedang menikmati uang 45 juta rupiah terakhir yang akan ia terima pada tanggal 5 bulan depan. Setelah itu, air mancur uang Sonia akan mengering. Dan ketika ia menyadari bahwa ia tidak hanya bangkrut, tetapi juga menjadi penjahat di mata hukum, ia akan menyadari bahwa ia baru saja bermain catur melawan ratu yang tidak pernah ia sangka akan bergerak. Panggung sudah siap, beban sudah dimuat. Senyap itu penuh dengan perhitungan. Babak selanjutnya adalah pengepungan total. Kepala Departemen Hukum Aethel Group adalah Bima. Ruangan Bima di lantai 25 adalah tempat di mana aku membentangkan semua rencanaku, mengubah pengkhianatan emosional menjadi transaksi hukum yang kering dan tidak berperasaan. Setelah menunjukkan semua bukti, transfer bank rutin yang terstruktur, foto pernikahan rahasia mereka, hingga struk pembelian perabotan rumah tangga di Jakarta Timur, Bima hanya mengangguk, matanya memancarkan rasa hormat yang dingin. Bima tidak terkejut dengan perselingkuhan, tetapi ia terkejut dengan ketelitian finansialku dalam melacaknya. Anya, ini bukan kasus perpisahan yang menyedihkan. Ini adalah penipuan yang diperparah, kata Bima, mengetuk berkas-berkas di depannya. Kita tidak akan hanya menggugat cerai. Kita akan menggugat pengembalian aset dan kerugian. Kita akan mendefinisikan semua uang yang digunakannya untuk membiayai wanita itu, Sonia Kirana, sebagai hutang yang harus dilunasi oleh Dion. Tidak ada harta gono gini, karena secara hukum, hampir semua aset likuid dan properti berada di bawah nama Anda, perusahaan Anda, atau yayasan amal yang Anda dirikan sebelum pernikahan kedua ini terjadi. Aku merasa lega. Aku telah bekerja keras untuk melindungi asetku. Aku telah melihat terlalu banyak pernikahan CEO yang hancur karena pembagian harta. Dion, yang selalu menganggap diriku paranoid secara finansial, kini membayar harga atas kelalaiannya. Ia tidak menyentuh dokumen hukum perusahaan atau keluarga selama bertahun-tahun, percaya penuh pada kendaliku. Kepercayaan itu kini menjadi tali penggantungnya. Bima menjabarkan garis waktu. Kami tidak bisa bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kami harus menunggu sampai aku menyelesaikan semua pengamanan aset. Langkah terpenting adalah menuntut ganti rugi imaterial yang akan melumpuhkan Dion sepenuhnya. Kita tunjukkan pada pengadilan bahwa dia tidak hanya selingkuh, dia telah menyalahgunakan posisi kepercayaannya, mencuri waktu dan energi Anda yang seharusnya digunakan untuk memajukan perusahaan, dan malah menggunakannya untuk menipu, jelas Bima. Dengan bukti transfer rutin yang Anda temukan, kita bahkan bisa membuktikan bahwa ini adalah rencana jangka panjang yang terstruktur, bukan sekadar kesalahan satu malam. Fokusku kemudian beralih ke Miss Ye, Sonia Kirana. Aku menyuruh tim intelijen korporatku, kali ini dengan instruksi yang lebih jelas, untuk melakukan penggalian latar belakang penuh. Aku ingin tahu siapa wanita yang berani hidup nyaman dengan uangku. Hasilnya tiba dengan cepat dan,
Sejujurnya, agak mengecewakan. Sonia bukan mata-mata atau perencana keji. Dia adalah seorang lulusan universitas biasa yang gagal mendapatkan pekerjaan mapan dan kemudian terjebak dalam ilusi Dion sebagai seorang pria kaya dan penyayang. Ia hidup sederhana di rumah yang kusewa, menikmati 45 juta rupiah per bulan itu sebagai nafkah dari suami yang berjuang keras di pusat kota. Aku menemukan fakta bahwa Sonia tidak memiliki pekerjaan. Seluruh keberadaannya, kenyamanan dapurnya, kebersihan rumahnya, bahkan vitamin prakehamilan yang ia beli, semuanya 100% dibiayai oleh Dion, atau lebih tepatnya, olehku. Miss Ye adalah parasit yang mau hidup dalam kebodohan yang manis. Tidak ada alasan untuk merasa iba. Jika dia cukup naif untuk percaya Dion mampu membiayai gaya hidup itu tanpa pernah bertanya dari mana kekayaan itu berasal, dia pantas merasakan kejatuhan yang sama menyakitkannya. Dengan penemuan ini, aku menambahkan lapisan serangan baru. Bukan hanya Dion, tetapi fondasi Sonia juga harus dihancurkan. Aku segera menindaklanjuti rencana di bab 4. Mengamankan rumah kedua. Aku menghubungi agen properti yang menyewakan rumah di Blok C, nomor 18 itu. Aku menggunakan alasan bahwa Aithel Group sedang melakukan restrukturisasi aset perumahan untuk karyawan junior. Aku memberikan pemberitahuan pemutusan kontrak sewa rumah itu dalam 30 hari, dengan alasan perusahaan akan menggunakan properti itu untuk tujuan lain. Agen properti hanya melihat nama perusahaanku yang tertulis di kontrak sewa. Ia tidak perlu tahu bahwa penyewa di dalamnya adalah istri muda suamiku. Menjebak transfer uang terakhir. Aku tahu tanggal 5 bulan depan adalah tanggal transfer 45 juta rupiah terakhir yang bisa Dion lakukan sebelum limit kartu kreditnya yang sudah kuredam dan penutupan jalur pendanaanku membuatnya bangkrut. Aku ingin Dion berhasil mentransfer uang itu. Uang itu akan menjadi pancingan. Begitu uang itu masuk rekening Sonia, aku akan mengirim Bima untuk mengajukan tuntutan pengembalian dana, menjadikannya bukti terakhir bahwa Dion masih menggunakan aset ilegal untuk membiayai kejahatannya. Jalur komunikasi. Aku memastikan semua jalur komunikasi Dion ke dunia luar dan keuanganku benar-benar terputus. Ponsel pribadinya dipantau, tidak untuk melihat pesan cintanya, tetapi untuk memastikan dia tidak melakukan kontak dengan bank atau pengacara lain untuk mencoba mengamankan aset yang ia curi. Saat aku berjalan keluar dari kantor Bima, aku merasa seolah-olah aku telah mengenakan zirah perang. Setiap langkah yang diambil Dion dan Sonia kini adalah langkah yang kubayar. Langkah yang membawanya lebih dekat ke jebakan yang kurancang. Mereka berdua hidup dalam kekosongan yang akan segera kuhilangkan. Aku telah mengumpulkan bukti, memperkuat jaring hukum, dan menutup semua pintu keluar. Yang tersisa hanyalah menunggu momen sempurna untuk menekan tombol eksekusi. Waktu pertunjukan semakin dekat, dan aku, sang sutradara dan produser utama, akan memastikan pertunjukan ini menjadi masterpiece kehancuran. Rencana, pembalasan sempurna, kini memasuki fase eksekusi. Aku menyebutnya fase kelaparan. Ini bukan serangan tiba-tiba yang brutal, melainkan pengepungan yang lambat dan sunyi, memastikan bahwa Dion merasakan setiap inci kebangkrutan yang datang, tanpa menyadari bahwa tangan yang mencekiknya adalah tangan istri yang setiap malam tidur di sebelahnya. Dampak pertama muncul 5 hari setelah tanggal 5 bulan ini berlalu. Tanggal 5 adalah hari di mana transfer rutin 45 juta rupiah ke rekening Sonia seharusnya terjadi. Aku telah memastikan bahwa uang di rekening sumber sudah ditarik dan disamarkan sebagai investasi mendadak dalam obligasi jangka pendek, yang tentu saja tidak dapat diakses Dion. Malam itu, Dion pulang ke penthouse lebih larut dari biasanya. Bahunya tampak kaku, dan ketenangannya yang biasa telah digantikan oleh kegelisahan yang ia sembunyikan dengan buruk. Ia mencoba bersembunyi di balik kopi dan berita bisnis di tabletnya, tetapi aku melihatnya menggesek ponselnya berulang kali, membuka aplikasi perbankan, dan mendesah tajam. "Ada masalah di kantor, sayang?" tanyaku lembut, tanpa menoleh dari laporan di laptopku, memainkan peran istri yang sibuk tetapi penuh perhatian. "Tidak, hanya masalah teknis dengan bank," jawabnya, suaranya sedikit lebih tinggi dari normal. "Sistem transfer kawat Aithel sedang kacau. Transfer klien penting tertunda. Aku harus membetulkannya besok." Aku tahu itu bohong. Transfernya tertunda,
Tetapi bukan karena sistem Eithel Group kacau. Itu karena aku telah memutus sumber dana yang ia curi. Keesokan harinya, Dion seharusnya menghadiri acara golf amal yang megah. Ia selalu menggunakan kesempatan ini untuk membeli barang-barang lelang mahal di tempat, membayar dengan kartu kredit perusahaan, dan menuliskannya sebagai promosi kemitraan. Sekitar tengah hari, ponselku bergetar dengan notifikasi dari tim Tiku. Kartu kredit tambahan Dion, yang limitnya sudah kuredam hingga hanya cukup untuk biaya taksi dan makan siang biasa, telah ditolak saat ia mencoba membeli jam tangan mewah senilai 80 juta rupiah. Aku segera menelepon Dion, dengan nada khawatir yang sempurna. Sayang, bank barusan menelepon timku. Ada laporan penolakan transaksi besar di acara golf. Mereka bilang ada batasan aneh yang muncul setelah upgrade sistem keamanan yang baru-baru ini kuimplementasikan. Kau tahu, untuk melindungi dari serangan siber. Dion terdengar sangat frustrasi. Sialan. Aku bilang pada mereka ini adalah kartu perusahaan. Aku mempermalukan diriku di depan para mitra. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang batasan baru ini? Aku sudah memberitahu tim keuangan dan Dion. Ini adalah prosedur standar risiko likuiditas baru. Hanya transaksi di bawah 50 juta rupiah yang diizinkan tanpa otorisasi langsung dari Departemen Keuangan. Aku pikir kau sudah membaca memo yang kukirim minggu lalu. Kataku, mengacu pada memo internal setebal 100 halaman yang aku tahu ia tidak pernah sentuh. Kau harus mengajukan permintaan secara manual dulu. Sayang. Maaf. Ini untuk kebaikan perusahaan. Dion hanya bisa menggerutu. Ia tidak berani menentang aturan keamanan perusahaan yang dibuat oleh CEO-nya sendiri. Ia mulai menyalahkan birokrasi, bukan istrinya. Jaring pertama berhasil menutup aksesnya ke uang receh yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Tekanan terbesar datang dari rumah kedua. Tanpa transfer 45 juta rupiah, Sonia mulai panik. Aku bisa membayangkan Sonia yang lugu itu mulai mengirim pesan-pesan khawatir kepada Dion, menanyakan tentang biaya bulanan yang tertunda. Dion, yang terbiasa menjadi suami kaya, kini harus mengarang alasan tentang dana yang terikat atau klien yang nakal. Krisis itu mencapai puncaknya ketika surat peringatan dari agen properti tiba di rumah Blok C, nomor 18. Surat pemberitahuan pemutusan sewa 30 hari yang kuatur di bab 5 telah sampai. Malam itu, Dion pulang hampir tengah malam. Ia tidak menciumku. Ia langsung masuk ke kamar mandi dan berbicara dengan suara rendah di ponselnya. Aku pura-pura tidur, tetapi telingaku menangkap pecahan-pecahan percakapan yang mengerikan. Sayang, tenanglah. Ya, ini hanya kesalahan administrasi. Tidak, kita tidak akan pindah ke apartemen kecil. Aku sedang mengurusnya. Aku akan bicara dengan agen besok. Uangnya? Ya, aku tahu terlambat. Aku akan transfer gajiku ke sana besok. Jangan menangis, Sonia. Aku janji semuanya akan baik-baik saja. Sonia kini menjadi beban nyata. Dion tidak memiliki gaji substansial. Ia mengandalkan aliran dana dariku. Kini, ia terpaksa mentransfer gaji kecilnya, yang juga sudah kualihkan ke rekening terpisah, seperti yang kurencanakan di bab 4, untuk menutupi kebutuhan Sonia dan menenangkan ketakutannya tentang pengusiran. Ironisnya, gaji itu bahkan tidak cukup untuk membayar sepertiga dari biaya sewa bulanan rumah itu. Aku menyeringai dalam kegelapan. Dion harus berjuang, berbohong, dan mengambil risiko yang lebih besar hanya untuk mempertahankan ilusi yang ia bangun dengan uangku. Ia mulai mengalami kekurangan uang tunai, sebuah kondisi yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. 2 minggu berlalu. Dion menjadi semakin stres, kehilangan berat badan, dan mulai minum alkohol lebih banyak saat makan malam. Ponselnya berdering terus-menerus dengan panggilan dari Sonia, yang kini beralih dari bertanya tentang uang menjadi menanyakan tentang status pengusiran mereka. Pada suatu malam, Dion benar-benar kehilangan kendali di depanku. Ia melemparkan ponselnya ke sofa setelah panggilan telepon dari Sonia yang penuh air mata. Ada apa, Dion? Tanyaku, memberinya pancingan. Semua kacau. Anya, properti investasi di Jakarta Timur itu. Kita harus segera mengosongkannya. Perusahaanmu memutuskannya secara mendadak,
Dan agen itu keras kepala. Katanya ada restrukturisasi aset. Oh, ya. Properti di Blok C, ya? Aku lupa memberitahumu. Itu adalah salah satu properti sewa yang kami kontrak atas nama perusahaan. Kami berencana mengubahnya menjadi aset kantor kecil untuk tim baru. Sayang sekali. Apakah penyewanya bermasalah? Tanyaku polos. Dion menelan ludah. Wajahnya memucat. Tidak, tidak bermasalah. Aku punya kenalan yang tinggal di sana. Dia kesulitan mencari tempat baru. Bisakah kau menunda pemutusan sewa itu, sayang? Aku akan berterima kasih sekali. Aku tidak bisa, Dion. Itu adalah keputusan tim hukum dan properti Aethel. Kau tahu, aturan adalah aturan. Aku tidak ikut campur dalam operasional harian. Aku bahkan tidak tahu siapa penyewanya. Jawabku dengan tatapan kasual. Ia tidak bisa meminta lebih. Ia tidak bisa mengaku bahwa penyewa itu adalah istrinya. Ia hanya bisa menunduk. Dikalahkan oleh aturan perusahaanku sendiri. Ia meninggalkan ruang tamu, bergegas ke ruang kerjanya untuk menelepon Sonia lagi. Kali ini untuk mengumumkan bahwa mereka benar-benar harus mengemas barang dalam 2 minggu ke depan. Aku bangkit, berjalan ke jendela, dan menyaksikan cakrawala malam. Dion kini tidak hanya bangkrut. Ia sudah mulai kehilangan rumah yang ia bangun untuk Sonia, dan ia harus berbohong lagi dan lagi untuk menutupi kelemahannya. Aku telah mengubahnya dari suami kaya yang mapan, menjadi pria berbohong yang gagal, dan yang terbaik, ia belum tahu bahwa istrinya lah yang merancang semua ini. Babak kehancuran finansial total telah dimulai. Selanjutnya adalah kehancuran sosial dan emosional, yang akan kuungkap di panggung yang megah. Aku memilih panggung yang paling sempurna, tempat di mana reputasi dihargai melebihi emas. Pesta ulang tahun ke-15 Aethel Group. Acara ini diadakan di ballroom paling eksklusif di Jakarta, dihadiri oleh seluruh klien penting Aethel, mitra bisnis, pejabat, dan, tentu saja, seluruh lingkaran sosial kami. Ini adalah panggung yang kubangun dengan darah dan keringatku, dan di malam ini, panggung itu akan menjadi arena eksekusi publik bagi Dion. Aku mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama, berwarna emerald gelap, yang mencerminkan ketenangan yang mematikan. Aku tersenyum, menyambut setiap tamu dengan keramahan CEO yang sukses. Dion, di sisi lain, tampak bersinar di bawah lampu kristal yang mahal, menikmati pujian yang dilemparkan kepadanya sebagai suami yang suportif, dan pria di balik kesuksesan Anya. Ia benar-benar hidup di puncaknya, tidak menyadari bahwa ia sedang berdiri di atas bom waktu yang saklarnya ada di tanganku. Malam itu berjalan sesuai naskah. Setelah pidato sambutan standar tentang pertumbuhan dan visi masa depan Aethel Group, aku meminta semua mata untuk beralih ke layar proyektor utama untuk presentasi kejutan. Dion, mengira ini adalah video ucapan selamat dari Dewan Direksi, berbisik bangga. Kerja bagus, sayang. Selalu tahu cara membuat pesta meriah. Aku melangkah ke tengah panggung. Lampu meredup, menyisakan sorotan tunggal padaku. Aku menarik napas, bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk menikmati ketegangan yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, mitra terhormat. Suaraku terdengar jelas dan dingin, menembus dentingan gelas champagne. Selama 15 tahun, Aethel Group selalu berpegang pada transparansi, kepercayaan, dan yang terpenting, audit yang sempurna. Malam ini, saya ingin membagikan audit paling pribadi yang pernah saya lakukan, audit pernikahan saya sendiri. Terdengar bisik-bisik kebingungan di antara hadirin. Dion, yang berdiri di barisan depan bersama beberapa klien penting, tersenyum canggung. Ia pasti mengira aku akan memberikan pidato romantis yang tidak perlu. Seperti yang Anda ketahui, suami saya, Dion, adalah manajer investasi di Aethel. Saya selalu percaya bahwa di dalam kemitraan, baik dalam bisnis maupun pernikahan, kejujuran adalah aset terbesar. Sayangnya, aku berhenti, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Aset ini telah hilang, dicuri, dan dialihkan ke rekening ilegal. Pada saat itu, aku memberikan sinyal. Tampilan layar proyektor berubah.
Presentasi korporat yang elegan menghilang, digantikan oleh tayangan slide hitam putih yang bersih dan profesional. Slide 1. Pengkhianatan poligami. Layar menunjukkan foto Dion dan Sonia yang kuambil di Jakarta Timur. Foto mereka sedang tertawa di teras, disusul dengan foto Dion dan Sonia dalam bingkai pernikahan siri, dan yang paling mematikan, close-up dari plat nama yang terpasang di kotak surat. Keluarga Dion Sonia. Raungan terkejut mengisi ruangan. Semua mata kini beralih dari layar ke Dion, yang wajahnya langsung pucat pasi. Ia mencoba melarikan diri, tetapi dikelilingi oleh para tamu yang membeku. Anda melihat Dion, suami saya, hidup di dua tempat. Dia menciptakan kehidupan lain di bawah kedok perjalanan bisnis yang sering, sebuah fakta yang sudah cukup menyakitkan. Lanjutku, suaraku masih setenang pisau bedah. Namun, yang lebih menyakitkan bagi saya, sebagai CEO dan investor utama di pernikahan ini, adalah bagaimana ia membiayai pengkhianatan ini. Slide 2. Audit forensik. Harga kebohongan. Layar beralih menampilkan grafik batang yang brutal dan laporan ban yang bersih. Di bagian atas, tertulis judul, Pengalihan Aset Pribadi ANA-nya Setiawan untuk Miss Sonia Kirana, Mei 2024, sekarang. Di bawahnya tertera, transfer rutin bulanan, 18x 45 juta rupiah, 810 juta rupiah, tertera, untuk nafkah bulanan SK. Sewa properti, 180 juta rupiah, rumah Blok C, nomor 18, Jakarta Timur, dibayar dari rekening aset perusahaan. Aset dan gaya hidup, 350 juta rupiah, detail pembelian furnitur, perhiasan, dan biaya tak terduga lainnya. Total kerugian bersih, lebih dari 1,3 miliar rupiah. Angka ini, Bapak Ibu sekalian, adalah uang yang saya hasilkan, uang yang seharusnya diinvestasikan kembali di AETHEL Group. Uang ini telah digunakan oleh Tuan Dion untuk membiayai gaya hidup istri mudanya, Sonia Kirana, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saya. Jelasku, ia tidak hanya mencuri dari saya, ia telah menyalahgunakan posisi kepercayaannya di perusahaan ini. Saya telah membiayai istri kedua suami saya sendiri selama bertahun-tahun. Dion kini terlihat seperti mayat hidup. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba bergerak ke arahku, mungkin untuk mematikan proyektor, tetapi salah satu bodyguard perusahaanku, yang kutempatkan secara strategis, dengan sopan menghadangnya, mengira Dion mabuk. Aku melanjutkan tanpa jeda, membiarkan setiap kata menembus martabatnya. Ini bukan lagi masalah hati. Ini adalah kasus penggelapan dana. Saya telah menyerahkan semua bukti ini kepada pengacara saya. Besok pagi, tuntutan cerai, tuntutan pengembalian dana, dan tuntutan ganti rugi imaterial akan didaftarkan di pengadilan, menuntut agar Dion mengembalikan semua uang yang ia curi. Aku memandanginya sekali lagi, tatapan penuh penghinaan. Dion tidak hanya kehilangan kepercayaan saya, dia juga akan kehilangan segalanya yang ia anggap miliknya. Akses ke rekening bank, mobil mewah, bahkan kartu nama, manajer investasi, di AETHEL. Ini, Bapak Ibu, adalah pengumuman resmi saya. Saya mengakhiri kemitraan ini, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi, secara permanen dan total. Aku meletakkan mikrofone dengan bunyi denting yang keras. Aku berbalik, berjalan menuruni panggung melewati Dion yang kini terhuyung-huyung. Wajahnya dipenuhi antara amarah dan teror. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tahu, saat ini, di tengah keramaian elit yang saling berbisik, Dion telah hancur, secara finansial, sosial, dan secara total. Reputasinya sebagai suami dan profesional yang dapat dipercaya telah dilebur menjadi abu. Pesta itu telah berubah menjadi neraka pribadinya. Di luar ballroom, supirku sudah menunggu. Malam ini, aku akan tidur nyenyak, mengetahui bahwa pembalasan sempurna telah dieksekusi dengan presisi yang brutal. Malam itu, setelah aku meninggalkan ballroom yang penuh dengan kebisuan terkejut, dunia Dion hancur menjadi debu. Dia tidak bisa kembali ke penthouse kami. Aku telah menginstruksikan staf keamanan untuk menolak aksesnya, beralasan kerusakan properti yang sedang ditinjau. Dion terpaksa mengemudi dengan panik menuju satu-satunya tempat yang tersisa,
Rumah kedua, di mana ia berharap menemukan pelukan yang menghibur dari Sonia. Namun, yang ia temukan bukanlah tempat perlindungan, melainkan neraka kecil yang baru saja menyala. Saat Dion tiba di Blok C, nomor 18, sekitar pukul 1 pagi, ia disambut oleh Sonia yang wajahnya basah oleh air mata dan dipenuhi kebingungan, bukan cinta. Sonia tidak tahu apa-apa tentang pesta itu, tetapi ia sudah melihat beritanya di ponsel, didorong oleh notifikasi media online yang kini menjadikannya santapan utama. Skandal poligami CEO Aethel. Suami diduga gelapkan dana miliaran untuk istri kedua. Dion, apa maksud semua ini? Dana ilegal? Uang dari Anya? Apa maksudnya ini semua uang dia? Teriak Sonia, melemparkan gawai ke lantai. Ia tidak lagi melihat pahlawan kaya. Ia melihat pembohong yang bangkrut. Sayang, tenang. Itu semua bohong. Kebohongan Anya untuk mencoreng namaku. Dion mencoba berbohong lagi, namun suaranya terdengar kosong dan panik. Ia mulai mencari sebotol anggur di dapur, tetapi dapur itu kini terasa asing, dan lemari esnya tampak kosong. Bohong? Kau bilang kau adalah manajer investasi sukses yang bekerja keras untuk keluarga kita. Kau bilang uang 45 juta rupiah setiap bulan itu adalah gajimu. Tapi di berita ini, di laporan yang ditunjukkan Anya, itu semua uangnya. Kau mencuri, Dion, dan kau membiarkanku hidup sebagai pencuri juga. Raungan Sonia berubah menjadi isak tangis histeris. Ia menyadari kemewahan yang ia nikmati, daster yang ia kenakan, rumah yang sebentar lagi akan mengusirnya. Semuanya adalah belas kasihan tak terduga dari wanita yang kini ia benci. Dion, yang sudah babak belur secara emosional dan sosial, tidak mampu menenangkan Sonia. Ia menjadi kasar. Diam. Aku melakukan ini untuk kita. Kau tahu seberapa sulitnya bekerja di bawah Anya? Dia gila kendali. Aku hanya ingin punya kehidupan normal. Dan sekarang, karena dia, kita tidak punya apa-apa. Konfrontasi itu memanas menjadi pertengkaran fisik yang tidak terelakkan. Sonia menuntut kejelasan tentang mobil dan masa depan mereka, sementara Dion hanya bisa menyalahkan Anya, menyalahkan sistem, dan menyalahkan nasib. Mereka menyadari fakta yang mengerikan. Ikatan cinta mereka yang konon kuat didasarkan pada fondasi yang sepenuhnya finansial, dan ketika uang itu menghilang, tidak ada apa-apa yang tersisa selain kemarahan dan penyesalan. Pukulan hukum tiba. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kantor. Aku menerima telepon dari Bima, pengacaraku, yang memberitahuku bahwa tuntutan hukum telah didaftarkan. Tuntutan itu sangat komprehensif. Gugatan cerai, berdasarkan pengkhianatan dan poligami tanpa izin. Gugatan pengembalian dana, restitusi menuntut Dion untuk mengembalikan secara penuh 1,3 miliar rupiah yang dibiayai dari aset pribadiku dan perusahaan, menjadikannya sebagai hutang yang harus ia tanggung. Tuntutan ganti rugi imaterial, sejumlah besar uang untuk kompensasi atas kerusakan reputasi, waktu, dan tekanan emosional yang kuderita, yang secara efektif akan menghabiskan seluruh aset kecil yang mungkin masih dimiliki Dion. Tepat pada pukul 10 pagi, kurir dari kantor Bima tiba di rumah kedua Dion. Kurir itu menyerahkan 2 amplop tebal. Satu untuk Dion, berisi surat cerai, tuntutan hukum, dan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja di Aethel Group. Yang kedua untuk Sonia, berisi pemberitahuan resmi dari pengacara yang menyatakan bahwa ia harus mengembalikan semua aset, perhiasan, furnitur yang masih bernilai, yang diperoleh dari dana curian, dan yang paling penting, surat perintah pengosongan rumah dalam waktu kurang dari 2 minggu. Aku mendapat rekaman dari tim intelijen yang masih memantau rumah itu dari jauh, berdalih untuk mengamankan properti. Ketika Dion membaca dokumen tuntutan itu, ia ambruk. Sonia, yang membaca surat pengosongan rumah, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan suami kaya, ia kehilangan rumah, status, dan bahkan kasur tempat ia tidur. Babak final kekalahan Dion. Dion mencoba menghubungi Bima, dan bahkan aku. Bima menolak panggilannya. Aku membiarkan panggilannya berdering hingga menghilang. Satu-satunya orang yang akhirnya menjawab teleponnya adalah kepala HRD Aethel Group, yang memberitahu bahwa posisi Dion telah digantikan oleh orang baru yang lebih kompeten,
dan bahwa ia hanya diperbolehkan datang sekali dengan pengawasan untuk mengemas barang-barang pribadinya di kantor. Dion dan Sonia, sepasang kekasih yang hidup di atas kemewahan semu, kini terikat bersama oleh kesengsaraan yang sama. Sonia melihat Dion sebagai pecundang yang berbohong, bukan sebagai penyelamat. Dion melihat Sonia sebagai beban finansial yang membuat kehidupannya yang sempurna hancur. Ikatan mereka yang didasarkan pada uangku kini putus total. Mereka saling menyalahkan, berteriak satu sama lain di dalam rumah yang bukan milik mereka. Aku, di penthouse yang kini terasa sunyi dan damai, hanya duduk di meja kerjaku, menandatangani dokumen investasi baru. Aku tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya rasa puas yang dingin. Aku tidak perlu membalas dendam secara emosional. Aku telah membalas dendam sebagai seorang CEO, menghancurkan musuh yang tidak layak secara strategis, memulihkan kerugian, dan menutup buku kerugian. Kehidupan Dion dan Sonia kini menjadi liability yang kubuang dari neraca kehidupanku. Setelah drama pengungkapan publik yang kulakukan di pesta Aethel Group, aku tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Dion untuk bernapas, apalagi menyusun rencana tandingan. Aku menerapkan prinsip zero tolerance dan zero recovery. Tujuanku bukan hanya memenangkan gugatan. Tujuanku adalah memastikan Dion terlempar kembali ke titik nol, dan kali ini, tanpa jaring pengaman apapun. Pagi setelah dokumen tuntutan diserahkan, aku mengumpulkan tim keamanan dan Tiku di ruang rapat. Aku memberi mereka instruksi yang sangat spesifik dan non-negosiasi. Pencabutan akses dan identitas. Pukulan pertama adalah mencabut identitas profesional Dion. Aku tidak perlu memecatnya, karena surat PHK sudah dikirimkan oleh HRD. Yang kuambil adalah sisa-sisa ilusi kekuasaannya. Akses fisik. Aku memerintahkan tim keamanan untuk segera menonaktifkan semua kartu akses Dion ke penthouse, gedung kantor Aethel, dan bahkan klub-klub premium yang selama ini ia gunakan atas nama keanggotaan perusahaan. Semua biometrik datanya dihapus dari sistem. Kepemilikan transportasi. Mobil sedan hitam mewah yang ia gunakan, yang ia anggap miliknya, segera ditarik. Mobil itu sudah terdaftar di bawah aset operasional Aethel. Aku mengirim tim penarik mobil ke alamat rumah kedua Dion saat ia sedang berada di dalam. Mereka tidak perlu berhadapan dengannya. Mereka hanya mengambil kunci cadangan dan membawa mobil itu pergi. Akun digital. Semua akun email dan penyimpanan data cloud yang terhubung dengan Aethel Group segera diblokir. Dion tidak akan bisa membawa pergi satupun daftar kontak klien atau file presentasi yang ia klaim sebagai karyanya. Aku membiarkan ponsel pribadinya tetap aktif, tetapi hanya sebagai alat bagiku untuk melihat kepanikannya. Aku menerima laporan dari tim penarik mobil pada sore hari. Dion dikabarkan panik dan marah, berteriak pada petugas penarik mobil, menyalahkan kesalahan perusahaan yang ceroboh. Ia tidak berani mengaku bahwa ia baru saja kehilangan kendaraan satu-satunya yang mewah. Kini, Dion harus bergantung pada taksi online atau angkutan umum, sebuah degradasi status yang brutal bagi pria yang selalu merasa berhak atas kemewahan. Pengosongan rumah kedua. Jebakan terbesar datang dari rumah kedua. Rumah yang Sonia kira adalah sarang cinta mereka. Pemberitahuan pengosongan dalam 2 minggu telah diberikan. Aku tidak memberikan ampun. Pada hari ke-14 setelah surat pengosongan dikirim, Dion dan Sonia benar-benar kehabisan waktu. Dion telah mencoba mati-matian mencari properti baru, tetapi tanpa uang muka yang besar dan dengan rekening bank yang kosong serta reputasi yang hancur, tidak ada agen properti kelas menengah yang mau melayaninya. Ia juga tidak bisa meminjam dari teman-teman golfnya. Mereka semua telah melihat presentasiku di pesta itu dan kini menghindarinya seperti wabah. Malam pengosongan, aku mendapat laporan. Dion dan Sonia berdiri di pinggir jalan di Jakarta Timur. Barang-barang mereka, sofa minimalis yang ia beli dengan uangku, meja makan 4 kursi, koper-koper berisi pakaian, bahkan bingkai foto pernikahan siri mereka, tertumpuk di trotoar. Agen properti yang diwakili oleh pengacara Bima hadir untuk mengunci pintu. Sonia, yang kini tidak lagi mengenakan daster rumahan yang manis tetapi pakaian biasa yang kusut, tampak sangat ketakutan. Ia menyadari realitas yang menghantam. Uang 45 juta rupiah per bulan itu tidak pernah menjamin keamanan mereka. Ia berteriak pada Dion, menuntutnya untuk meneleponku,
memohon padaku, melakukan apapun untuk menghentikan kebodohan ini. Kau pembohong. Kau bilang kau akan mengurusnya. Kau bilang ini semua asetmu. Kenapa kita jadi tunawisma? Raung Sonia, menendang koper-koper yang berisi ilusi mereka. Dion, yang selama ini mempertahankan arogansinya di hadapanku, kini hanya bisa menunduk. Wajahnya abu-abu dan matanya kosong. Dia tidak bisa menjelaskan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak bisa meneleponku karena aku telah memblokir nomornya. Ia tidak bisa memohon pada Bima karena Bima tidak akan mau mendengarkan. Mereka akhirnya menyerah. Dion dan Sonia pergi dari pinggir jalan itu, membawa koper mereka dan beberapa barang yang bisa mereka gendong, menuju malam, tanpa rumah, tanpa mobil, dan tanpa uang tunai yang cukup untuk menyewa kamar hotel yang layak. Refleksi dingin. Aku duduk di penthouse yang terasa damai. Aku melihat berita-berita online yang kini dipenuhi kisah kehancuran Dion dan kejatuhan Sonia, meskipun nama Sonia disamarkan oleh sebagian besar media yang lebih beretika. Kisah itu menjadi peringatan bagi siapapun di lingkaran sosialku. Aku telah menyelesaikan pembalasan sempurna. Aku tidak menggunakan kekerasan fisik atau konfrontasi emosional. Aku hanya menggunakan apa yang paling kuat kumiliki, kekuasaan finansial, kendali korporat, dan strategi hukum yang cerdas. Dion dan Sonia tidak hanya dihukum. Mereka dilucuti dari identitas mereka dan ditinggalkan dalam kemiskinan yang ia biayai sendiri. Pengadilan perceraian dan restitusi akan berjalan lancar. Hanya formalitas untuk mengesahkan apa yang telah kuceritakan kepada dunia. Aku telah mendapatkan kembali uangku, dan yang lebih penting, aku telah mendapatkan kembali kendali atas hidupku, membuktikan bahwa aku adalah ratu yang tidak bisa dikhianati dan dicuri. Sekarang, yang tersisa hanyalah langkah terakhir, membersihkan sisa-sisa kekacauan ini, dan melangkah maju ke babak baru dalam hidupku. Pengadilan perceraian dan gugatan restitusi berjalan secepat kilat. Dalam dunia yang kukuasai, pengadilan hanyalah panggung terakhir untuk mengesahkan apa yang telah kuputuskan. Dengan tumpukan bukti yang rapi, laporan audit forensik yang lengkap, dan pengacara sekali berbima di sisiku, Dion tidak memiliki peluang, bahkan untuk sekadar bernegosiasi. Sidang pertama adalah satu-satunya kesempatan aku melihat Dion secara langsung setelah pesta pengungkapan itu. Aku tiba di gedung pengadilan dengan setelan pantsuit hitam yang dirancang khusus, memancarkan aura kekuasaan yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Dion tampak hancur. Ia mengenakan setelan jas yang kusut, jauh dari Dion yang selalu bersemangat. Matanya cekung, dan ia tampak kurus. Ia duduk di sana bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai puing-puing dari ilusi yang kuhancurkan. Sonia tidak hadir. Ketakutannya terhadap sorotan publik dan rasa malunya terlalu besar. Bima menyajikan kasus ini dengan presisi yang brutal, mengubah pernikahan kami menjadi kasus penipuan bisnis. Tidak ada drama emosional, hanya angka. Hakim, setelah meninjau bukti penggelapan dana sebesar 1,3 miliar rupiah yang dibiayai dari aset perusahaan dan pribadi, tidak membutuhkan waktu lama untuk memutuskan. Putusan hukum. Perceraian dikabulkan. Berdasarkan pengkhianatan dan poligami tidak sah. Restitusi penuh. Dion diperintahkan untuk mengembalikan seluruh kerugian sebesar 1,3 miliar rupiah, yang kini menjadi hutang pribadinya kepadaku. Ganti rugi imaterial. Dion juga diwajibkan membayar sejumlah kompensasi yang secara efektif menghabiskan sisa dana tabungan kecil apapun yang mungkin ia sembunyikan. Status aset. Semua properti dan aset, termasuk rumah, kendaraan, dan saham, dinyatakan sebagai milikku atau Aethel Group, sehingga Dion tidak menerima sepeser pun harta Gonogini. Ketika palu hakim diketuk, suara itu bukan hanya mengakhiri pernikahan kami, suara itu meresmikan kebangkrutan total Dion. Ia menatapku sekilas, tatapan penuh kebencian dan keputusasaan yang tak terucapkan. Aku membalasnya dengan tatapan kosong, seolah menatap debu di sepatu. Aku telah memenangkan segalanya. Dan tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat keadilan ditegakkan dengan angka-angka. Membersihkan sisa kekacauan. Setelah putusan, aku memastikan pemblokiran total. Ponsel Dion yang semula ku biarkan aktif kini benar-benar ku blokir dari semua nomor dan email pribadiku.
Semua akun media sosial Dion dan Sonia, yang kini menjadi sasaran cemoohan publik, kulaporkan dan kupastikan terhapus atau dibekukan melalui koneksi media yang kumiliki, menghapus sisa jejak digital mereka. Mereka tidak hanya bangkrut, mereka telah hilang dari peta sosialku. Aku tidak pernah lagi mencari tahu keberadaan Dion atau Sonia. Laporan terakhir dari Bima mengindikasikan bahwa Dion mencoba mencari pekerjaan di perusahaan saingan, tetapi reputasinya sebagai penggelap dana dan ketidaksetiaan membuatnya menjadi risiko yang terlalu besar. Sonia, tanpa sumber uang dan rumah, terpaksa kembali ke kampung halamannya. Mereka, keluarga Dion Sonia, yang hidup dalam ilusi di Jakarta Timur, kini terpisah oleh kemiskinan dan penyesalan. Mereka telah mendapatkan karma instan yang kejam, kehilangan segalanya, bukan karena takdir, tetapi karena perhitungan yang dingin dan terstruktur dari wanita yang mereka hianati. Warisan baru. Aku kembali ke penthouse. Keheningannya kini terasa bukan lagi sunyi, melainkan damai. Aku berdiri di jendela, melihat cakrawala yang kini terasa milikku sepenuhnya, tanpa bayangan seorang pria yang mencoba membonceng kesuksesanku. Aku melakukan satu hal terakhir. Aku menjual penthouse itu dan membeli sebuah properti yang lebih kecil, lebih fungsional, dan yang paling penting, lebih fokus pada kantor pribadiku daripada kemewahan sosial. Aku tidak membutuhkan mahligai emas yang retak lagi. Aku meluncurkan proyek baru di Aethel Group, sebuah cabang investasi yang berfokus pada teknologi startup perempuan. Sebuah langkah untuk memastikan bahwa kekuasaanku tidak hanya melayani diriku, tetapi juga memberdayakan wanita lain untuk tidak pernah bergantung pada siapapun. Aku tidak lagi mencari cinta. Aku mencari kekuatan, dan aku telah menemukannya. Pembalasan sempurna bukanlah tentang penghancuran hati Dion. Itu tentang penyelamatan harga diriku dan pemulihan kendali finansialku. Aku membuktikan bahwa sebagai seorang wanita, seorang CEO, aku tidak hanya mampu membangun kekaisaran, aku juga mampu meruntuhkan orang-orang yang berani mencurinya. Aku adalah Anya. Aku adalah ratu yang bangkit dari pengkhianatan. Dan warisanku yang baru adalah kebebasan yang mutlak. Pesan penutupku sederhana. Pembalasan terbaik bukanlah berteriak, tetapi melangkah maju. Biarkan mereka yang mengkhianati merasakan neraka duniawi yang mereka ciptakan sendiri, sementara Anda menikmati surga yang Anda bangun kembali.